Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berdua TVRI Bengkulu tentunya untuk sore hari ini, dan kita masih membahas tentang siaran televisi digital bersama saya Karo Fahmi. Nah, kita kembali berbincang tentunya dengan dua narasumber kita ke Ibu Gusti lagi nih ya. Oh, iya. Nah, kalau tadi Bu Gusti udah beberapa melakukan penelitian, tentunya variabel-variabel yang diteliti ada beberapa macam, tadi boleh dikasih tahu kembali? 11 kami yang 11 variabel. Untuk variabel X-nya gitu Ya, karena oke, ini diantaranya? survei. Di antaranya itu infrastruktur, Oke. kemudian durasi, frekuensi, kemudian ada juga program apa yang Suka dan diminati. terus ada juga kualitas. Nah, kualitas siarannya juga ada. Kualitas siarannya juga. Nah, Iya. untuk kualitas siaran ini kan berpengaruh sama sinyal tentunya. Sinyal, ya. iya. Nah, sinyal dari siaran televisi digital itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang sinyal daerah nih, daerah berpengaruh nggak sih Bu kekuatan sinyal yang didapatkan untuk siaran televisi digital ini sih kalau menurut Ibu sendiri? Kalau menurut saya ya dengan STB itu ya mestinya ya kita kan televisi digital ini kan tidak sama ya ketika kita menggunakan internet itu beda gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada STB itu mestinya itu ya stabil ya, stabil yang diperoleh gitu. Nah, dugaan kita itu teknis yang digunakan oleh masyarakat itu gitu. Saya kira ini masa transisi ya. Artinya kalau masa transisi itu ada beberapa hal temuan yang di lapangan itu akan menjadi evaluasi gitu. Ini kenapa gitu ya. Sehingga kalau kualitas siaran televisi digital itu dari hasil penelitian ini menunjukkan memang sangat-sangat bagus. Memang luar biasa bedanya dengan yang analog gitu loh. Dari suara, dari gambar gitu, itu sangat berbeda sekali gitu. Cuman yang seperti saya sampaikan tadi gitu, kendala-kendala untuk mendapatkan bukan sinyal ya istilahnya ya, infrastrukturnya mungkin yang memang belum ditemukan apa penyebabnya gitu, sehingga di kota sendiri pun itu masih banyak yang terhalang gitu, untuk mendapatkan gambar yang bagus di hari-hari tertentu menurut mereka, bukan setiap hari gitu loh. Nah, ini juga menjadi kendala di dalam penelitian ini. Oke, baik. Iya. Nah, kita ke Pak Halini. Itu apa sih Pak yang buat hal itu terjadi, mungkin bisa dijelaskan tidak? Ya, jadi memang kalau di siaran digital itu karena dia namanya digital bukan analog, memakai kode biner itu sehingga pilihan bagi masyarakat itu adalah bisa melihat atau tidak bisa melihat sama sekali. Jadi nggak ada tuh yang bintik-bintik dan sebagainya. Makanya tadi Bu Gusti menyampaikan kan bagus jernih siarannya, karena pilihannya memang antara jernih dan tidak ada sama sekali. Nah, persoalannya kan yang tidak ada sama sekali atau kita kenal loss sinyal kan. Nah, yang loss sinyal itu tentu kita akan melakukan pengecekan. Saya pribadi akan meminta juga untuk TVRI sebagai multiplexing untuk memastikan yang layanan TVRI itu bagaimana dengan transmitternya, karena itu ada dua kan yang berpengaruh. Transmitter artinya pemancar kita, pemancar TVRI, pemancar multiplexing yang menyiarkan. Yang kedua receiver itu kan penerima yang sejak awal disosialisasikan STB. Nah, hanya saja walaupun saya bukan orang teknis, hanya saja saya ini berdasarkan pengalaman di rumah saya aja. Saya di rumah saya juga beralih menjadi siaran TV digital. Ada yang pakai STB, ada yang sudah TV digital, jadi memang ada dua televisi di rumah saya. Nah, itu kemudian ketika memakai anten televisi yang lama, itu ternyata kalau tidak tepat receiver dengan transmitter arahnya begitu, itu memang kadang-kadang sinyal loss gitu loh. Lalu kemudian saya saat itu mencoba mengganti dengan anten penerimanya itu juga anten penerima yang digital, karena anten penerima digital itu bentuknya kan kotak, mirip seperti router Wi-Fi begitu, dan itu memungkinkan untuk menerima sinyal dari berbagai arah gitu loh. Mungkin, tapi lagi-lagi yang begini ini tentu harus diteliti lebih mendalam. Menurut saya
ini kalau saya di TVRI saya akan melakukan itu, tetapi kalau KPID mau menggunakan survei ini untuk menanyakan ke Kominfo, khususnya ke Balai Monitoring itu kan perangkat dari Komdigi yang mengelola infrastruktur teknologi siaran kan, itu harus melakukan pengecekan. Dan menurut saya karena ini baru jalan dari 2 tahun, ya tetap input penelitian, kajian tentang kendala-kendala di lapangan harus didengar. Jadi jangan sampai ada asumsi dari pemerintah seolah-olah karena ini sudah dilakukan, semua sudah beralih, dan masyarakat seolah-olah sudah dipaksa, karena dipaksakan masyarakat mau tidak mau harus nonton digital, seolah-olah udah beres. Ternyata kan masih ada kendala di beberapa titik yang dijanjikan harusnya itu tidak blank spot, malah kemudian dia blank, lost sinyal di situ kan. Nah itu tentu harus jadi kajian bersama dari para pengambil kebijakan gitu. Oke, gitu, baik. Nah kita kembali ke Ibu Gusti nih. Kalau dari penelitian Ibu Gusti sendiri nih, kalau mengenai yang namanya kalau analog kan berpengaruh terhadap cuaca nih, ya kan? Kalau cuaca hujan sedikit, angin sedikit, itu bakal hilang low dan sebagainya. Kalau seperti digital diteliti juga nggak sih Bu kemarin? Kita tidak sampai kepada kondisi geografis ya satu daerah, tapi kita kan melihat di wilayah Bengkulu 1 ya, tentang program siarannya, kualitasnya, infrastrukturnya gitu. Tetapi ada yang menarik juga dari penelitian ini, seperti yang kita bahas awal tadi ya, berita itu masih menjadi primadona. Tapi selain berita dulu ya, ketika analog itu, sinetron juga menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya oleh sebagian masyarakat gitu. Nah, hasil penelitian ini juga menemukan bahwa sekarang ini sinetron itu malah pelan-pelan mereka tinggalkan. Karena kami berpikir sebagai peneliti, kami berpikir bahwa ini biaya produksi sinetron ini luar biasa besar loh. Dan saat ini selera masyarakat juga berubah gitu. Kenapa? Karena mereka tuh banyak bisa maksudnya mengakses yang lebih dari sinetron itu pada media-media platform digital yang lainnya. Dan berbagai bentuk tema mereka bisa temukan di situ gitu, walaupun itu hanya sekedar konten. Artinya konten itu kan rekayasa ya, tapi mereka bisa menemukan, dan sinetron juga second hand reality kan begitu ya. Tapi itu mulai perlahan-lahan ditinggalkan gitu. Jadi ada 2 hal. Berita masih menjadi primadona, artinya yang paling sering ditonton, diakses. Sementara itu sinetron mulai ditinggalkan. Nah, ini juga akan menjadi sebuah rekomendasi ya untuk lembaga penyiaran untuk menentukan acara-acara yang sekarang ini juga menjadi kebutuhan masyarakat atau memang yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ketika misalnya sinetron masih bertahan untuk menjadi sebuah acara unggulan, tapi sementara selera masyarakat berubah, nah itu akan dicari ini harus seperti apa gitu loh. Ini hasil penelitian ini benar-benar menurut saya itu menarik, hal yang tadinya menjadi kebiasaan sekarang tidak lagi. Nah itu sebagai sebuah evaluasi bagi lembaga penyiaran. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita mengenai siaran televisi digital. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.